Saat tengah berbahagia tak pernah terbayangkan jika teror dari ibu mertuanya mengacaukan kehidupan Belinda dalam seketika. Setelah menikah sekian lama, kini Belinda berhasil hamil dan dia pun sangat bahagia. Bayinya sehat, jantungnya normal dan semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Suaminya juga sangat perhatian dan menyayanginya. Sampai di suatu malam, Norman mendapatkan telepon dari ibu tirinya yang mengabarkan bahwa ayahnya sudah meninggal dikarenakan kanker perut. Alhasil mereka pun datang untuk mendoakan mendiang ayahnya yang baru saja tutup usia. Gereja ini orang-orang mengangkat tangan dan berdoa dengan lantang. Pastor ini berkata, semasa hidupnya mendiang Irwin dan juga Solange istrinya adalah seorang guru, penyembuh dan juga teman yang luar biasa. Linda dan Norman pun hanya diam saja menyimak. Hingga saat acara selesai, pastor ini langsung menghampiri Norman untuk mengucapkan bela sungkawa. Pastor ini membahas bagaimana tentang sang ibu tiri. Dia berkata Solange sudah banyak berubah di usianya yang sudah senja. Dan akhirnya Norman kembali menemui ibunya Solange. Wanita tua itu duduk di kursi dengan kerudung hitam menutupi seluruh wajahnya. Sungguh sangat misterius. Bahkan di sekitarnya ada orang-orang yang mendoakannya. Dengan tertati, Solange lalu mendekati Norman dan meminta agar penutup kepalanya dibuka. Wanita tua ini sudah menyiapkan senyum terbaiknya dan menyapa Belinda dengan sebutan Belinder. Belinda tak mempermasalahkan itu dan dia sangat sopan dengan ibu mertuanya ini meskipun dia hanyalah ibu tiri Norman. Wanita ini terlalu banyak cakap untuk seusianya. Dia menyentuh perut Belinda dan berkata, "Oh, ini bayi perempuan." Belinda sungguh terkesima bagaimana mungkin sang ibu mertua bisa tahu bahwa bayi mereka perempuan. Sang ibu lalu berkata bahwa dia memberikan semua hartanya termasuk rumah yang dulu dia tempati sudah dia jual dan uangnya akan diberikan pada Norman seluruhnya. Dan sebagai timbal baliknya Solange akan tinggal bersama dengan Norman dan juga Belinda. Disinilah mimpi buruk Belinda pun baru dimulai. Belinda dengan tangan terbuka menerima Solange karena bagaimanapun wanita ini adalah ibu yang membesarkan Norman saat kecil. Meskipun Norman sangat ingat Solange adalah ibu yang mengerikan. Mereka pun sampai di rumah mereka. Lalu dengan lantangnya Solange meminta kamar di lantai bawah dengan alasan sendinya sakit jika harus naik tangga. Padahal kamar itu sudah disiapkan untuk menjadi kamar bayi mereka. Awalnya Norman tentu tidak setuju, tapi Belinda yang begitu baik ini berkata sebaiknya kita dengarkan saja perkataan dari sang ibu. Belinda dan Solange mengobrol dan menceritakan kecantikan Solange kala muda. Lalu dia terbatuk-batuk mengeluarkan dahak yang dia tampung di tisu dan lalu dia masukkan lagi ke dalam tasnya. Belinda sungguh sangat jijik melihatnya, tapi dia masih memaklumi ibu mertuanya. Pelan-pelan si mertua misterius ini mulai berkata semaunya. Dia berkata bahwa Belinda dipecat dari tempat kerjanya, padahal Belinda yang keluar karena hamil. Lalu wanita ini berkata tentang roh spirit yang ada di dalam tubuh manusia dan entah tahayul apalagi yang diceritakan oleh nenek tua ini. Malam harinya mereka pun makan bersama. Solange memaksakan melakukan doa yang biasa dia lakukan di rumahnya sebelum makan, sementara Norman tak pernah melakukannya. Belinda membela sang ibu mertua dan berkata tidak apa-apa. Mulailah sang ibu mertua pun sedikit demi sedikit mendominasi apa-apa yang ada di rumah ini. Usai berdoa, Belinda bertanya bagaimana rasa hamnya, tapi mertuanya ini dengan ketus berkata, "Ini asin." Norman pun terkejut dan menegur ibunya, tapi saat Norman ditanya, "Benar, ini memang agak sedikit asin." Solange berkata, "Apa salahnya? Aku berkata jujur." Solange membutakan daging itu ke piringnya lagi di depan Norman dan juga Belinda. Sungguh sangat menjijikan. Lalu nenek ini berkata, "Siapakah nama anak kamu nanti?" Belinda berkata namanya adalah Fern. "Apa itu? Artinya pakis. Nama yang sungguh sangat jelek," ujar sang mertua. Jika orang dulu memberi nama anak harus mengandung makna. Lalu wanita ini pun mulai menyentuh perut Belinda. Mulutnya komat-kamit membacakan doa yang tak jelas. Lebih terdengar seperti sebuah mantra atau entah berasal dari bahasa mana. Lori Irwin. Nenek ini kemudian bertepuk tangan senang, sementara yang lain keheranan. Masih bisa memaklumi nenek tua itu, ya sudah, Belinda ikut saja. Tapi di malam harinya dia kembali mendengar mertuanya ini mengucapkan doa-doa yang tak jelas lagi, bergumam dengan bahasa yang tak dimengerti. Lalu terdengarlah suara tangis bayi. Ternyata Belinda hanya bermimpi saja. Belinda sering mengalami mimpi berjalan. Hingga di esok harinya dia mendengar musik yang begitu kencang dari kamar nenek ini. Namun terlihat Solange yang tergeletak di lantai tak bergerak. Membuat Belinda sangat khawatir, tapi nenek ini hanya berpura-pura. Apa yang sebenarnya mertuanya ini inginkan? Sementara Belinda tak tahu bahwa tingkah lansia ini akan semakin mengerikan hari demi hari.
Mimpi buruk tinggal bersama dengan ibu mertua. Sang mertua sengaja BAB di tempat tidur untuk mencari perhatian anak tirinya. Sebelumnya ibu mertua ini hampir saja membuat Belinda yang hamil ini jantungan karena dia yang tergeletak di lantai dan tak bergerak. Namun saat dibangunkan ternyata dia tidak apa-apa dan tertawa. Wanita tua ini pun selalu berkata seolah mendapatkan petunjuk dari alam semesta bahwa rumah ini butuh seorang ibu. Lalu dia mengusir Belinda dengan tangannya keluar dari kamarnya, padahal rumah ini milik Belinda. Besok paginya Belinda melihat sang mertua berjalan tergopoh-gopoh membawa bantal. Saat ditanya oleh Belinda, Solange pura-pura membaca Bible, tapi ternyata Belinda sadar bahwa Bible-nya terbalik. Lalu Belinda hendak mengambil bantal yang ada di sebelahnya. Sang nenek pun menahannya, ternyata Solange mengompol di sofa. Solange tak meminta maaf, dia berkata Holy Spirit tetap membuatnya menua. Belinda kasihan pada wanita tua ini dan dengan baik berkata, jika kau butuh bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Itu membuat Solange terharu. Wanita tua ini meminta agar Belinda jangan beritahu Norman anaknya bahwa dia sudah mulai mengompol. Malam harinya mereka pun kembali makan bersama. Solange batuk-batuk di tengah makan malam. Norman lalu mengendus dan berkata, kenapa ada bau tak enak ya? Belinda meminta izin untuk menceritakan kejadian tadi pagi, tapi wanita ini menjelitkan matanya kepada Belinda. Mau tak mau Belinda harus terbuka dan berkata bahwa sang ibu mengompol di sofa tadi pagi. Tiba-tiba mertua ini langsung membanting alat makannya dan berkata satu-satunya yang mengompol di rumah ini adalah Belinda, lalu pergi sambil menggerutu tak jelas. Norman berkata ibuku tak seharusnya seperti itu, namun Belinda masih bisa memakluminya. Belinda sudah melukai hati sang mertua. Besok paginya Belinda mendapati kalung yang tergantung di atas perapian. Lalu Solange berteriak, tolong aku, tolong aku. Solange ternyata BAB di kasur. Norman berdebat karena dia harus segera menemui kliennya, tapi Belinda bersikeras, bagaimana aku bisa mengurus ibu tirimu? Lihat perutku yang membesar. Sementara Solange terus berteriak minta tolong, tolong aku. Norman dan Belinda pun tak ada pilihan. Terlihat selimut dan spray itu sudah basah dan bau serta penuh dengan kotoran. Kita harus memandikannya, ujar Belinda. Nenek ini mengamuk dan berkata, aku tak mau mandi, aku tak pernah mandi di sepanjang hidupku. Mau tak mau Norman harus membungkus ibu tirinya ini dengan handuk lalu menggendongnya ke atas. Wanita ini pun terus merintih-rintih, tapi yang terjadi dia malah tersenyum sinis pada Belinda. Belinda merasa Solange sengaja dan ini sungguh membuatnya gila. Sementara Norman pergi kerja, Belinda memandikan ibu tirinya. Ibunya terus menyeracau, mengomel apa saja, membuat kepala Belinda serasa mau pecah. Solange merengek kesakitan saat punggungnya digosok oleh menantunya ini. Entahlah sampai kapan Belinda bisa tahan tinggal satu atap dengan ibu tiri suaminya ini. Belum lagi sesaat lagi dia akan segera melahirkan putrinya. Saat dia melihat sang ibu mertua melakukan ritual, perutnya kini mulai terasa sakit. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara sang mertua terus saja berdoa dengan caranya yang aneh. Belinda merasa cemas dan ketakutan, pun mulai mengoperasi perutnya dan melakukan prosedur bedah sesar untuk mengeluarkan sang bayi. Setelah bayinya pun lahir, Belinda kembali ke rumahnya dan mendapati ada mobil yang sudah terparkir. Dengan tertatih karena habis operasi, Belinda pun masuk ke rumah. Tetapi rumah ini sudah begitu asing. Mertuanya mengganti perabotnya dengan barang-barang antik dan tua yang bukan selera Belinda. Sementara di sana juga sudah ada beberapa teman Solange. Wanita tua ini berkata, Belinda, apa kau kesakitan? Kalau begitu sini, duduk di kursi ini. Tubuhmu bukan milikmu lagi, ujar salah satu wanita ini. Lalu mereka menyentuh luka jahit di perut Belinda yang masih basah ini, dan mereka pun mulai menggunakan bahasa lidahnya atau bahasa rohnya. Serius dan membuat Belinda ketakutan. Mereka membacakan mantra-mantra sambil menjulur-julurkan lidah mereka. Benar-benar membuat kepala Belinda serasa mau pecah. Apa yang akan terjadi pada Belinda dan sampai kapankah dia akan tinggal dengan mertua toksiknya ini? Wanita ini dikelilingi para lansia yang bertingkah aneh. Mereka mengerumuni Belinda yang baru saja melahirkan. Satu persatu tangan mereka menyentuh perutnya, bahkan menyentuh luka jahitan yang masih baru. Mereka berkomat-kamit tak jelas membaca doa sambil menjulurkan lidah. Belinda pun menangis ketakutan, tapi para lansia ini tetap menyeracau tak jelas. Dengan sisa tenaganya ia berteriak dan meminta semuanya untuk dihentikan. Ia pun mengusir para tamu mertuanya ini keluar dari rumahnya. Solange mencoba membela, mengatakan bahwa mereka hanya ingin membantu dan menyembuhkan. Tapi itu sama sekali mengganggu ketenangan Belinda yang baru saja melahirkan. Saat Norman masuk, nenek ini pun langsung mengadu. Ia mengatakan bahwa Belinda tidak menyukai kejutan yang ia berikan. Katanya mereka hanya ingin datang untuk memberikan selamat. Belinda langsung membantahnya dan berkata, itu semua bohong.
Mereka menyentuh perutnya lalu berbicara dengan bahasa roh yang membuatnya sangat tak nyaman. Norman menoleh ke Solange dan memastikan kebenarannya. Karena ternyata suaminya sudah mengetahui rencana ini. Wanita tua itu pun kembali menyela seolah memperkeruh suasana. Ia menyindir bahwa kunci pernikahan adalah kejujuran. Setelah mengatakan itu, ia pergi sambil berjalan dan terus berbicara. Beritahu aku siapa yang menang dari pertengkaran ini, lalu berlalu pergi sambil tertawa. Sungguh sangat menyebalkan. Usai ibu mertuanya pergi, Belinda langsung marah pada suaminya dan menuntut penjelasan. Kenapa semua perabotan di rumah ini diganti tanpa persetujuannya? Belinda menegaskan bahwa ini adalah rumahnya, bukan rumah ibu mertuanya. Ia kecewa karena keputusan sebesar itu diambil tanpa menghargainya. Malam itu mereka makan bersama. Kursi tengah yang dulu ditempati Belinda kini diisi oleh ibu mertuanya. Dalam doanya wanita itu bersyukur karena dirinya kembali menguasai rumah tersebut. Belinda yang mendengar itu hanya diam. Saat makanan disajikan, ia menyingkirkan hidangan itu. Sang mertua langsung mengungkit semua bantuan yang pernah ia berikan, membayar tagihan, mengganti perawatan, sampai memasak. Sang mertua merasa tak dihargai, tapi Belinda menegaskan, "Kau bukan ibuku." Perdebatan pun terus melebar ke soal perbedaan kepercayaan dan asal mereka. Keduanya saling menyakiti dengan kata-kata tajam. Norman hanya bisa terdiam dan pusing melihat pertengkaran itu. Belinda yang sudah lelah secara fisik dan emosional akhirnya menyebut mertuanya ini intoleran. Tak terduga wanita tua itu justru bersikap seperti anak kecil, mengacak-ngacak makanan, berbicara tak jelas, bahkan mengejek Belinda. Belinda berusaha menjauh, namun dalam kekacauan itu sang mertua yang menariknya malah terjatuh. Mertuanya lalu pura-pura kesakitan dan berteriak, "Tolong aku, Belinda." Norman pun langsung ingin membantu. Saat hendak membantu, ia pun dicegah oleh Belinda. Sang istri berkata tegas, "Namaku adalah Belinda." Namun di luar dugaan nenek itu justru bersikap tak sopan di depan menantunya. Sikapnya benar-benar membuat Belinda terkejut dan merasa terhina. Namun anehnya, luka yang sebelumnya sempat didoakan oleh nenek dan teman-temannya ini perlahan mulai membaik. Seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu hari ia pernah melihat ibu mertuanya berjalan dengan normal. Namun saat ketahuan bahwa ia melihat wanita tua itu pun langsung pura-pura lemah dan jatuh seolah tak berdaya. Setiap pagi selalu terdengar teriakan, "Belinda, Norman, tolong aku." Hari demi hari tekanan itu membuat Belinda hampir kehilangan kewarasannya. Bahkan hal-hal kecil seperti toilet tidak pernah disiram setelah digunakan oleh sang nenek, membuat kepalanya pusing bukan kepalang. Belinda merasa hidupnya perlahan diambil alih oleh mertuanya. Lalu sampai kapankah wanita tua itu akan terus menguasai rumah dan pikirannya? Wanita ini tak tahan lagi dengan ibu mertuanya. Bagaimana mungkin wanita tua itu menempelkan kotorannya ke pintu, dinding, bahkan ke wajah dan baju Belinda? Hidup bersama mertua seperti ini benar-benar menyiksanya. Mertua dan menantu ini pun rebutan sang cucu. Belinda langsung meminta putrinya dikembalikan dan mereka pun saling berdebat. Sang mertua berkata, "Ingat, putrimu adalah titipan Tuhan, bukan milikmu." Belinda yang sudah naik pitam ini tak bisa tinggal diam saja. Mereka pun terlibat cekcok yang panjang. Tiba-tiba wanita itu lalu menjatuhkan dirinya begitu saja. Hingga pada saat Norman pulang, Norman pun langsung marah-marah pada Belinda. "Bagaimana mungkin kau begitu kejam pada wanita lansia?" katanya. Setelah itu menyeringai senang pada Belinda. Belinda melihat Norman berbicara pada ibu tirinya, tapi entah mengapa seluruh tubuh wanita itu kini diperban. Saat Belinda memperhatikan mereka, Norman justru langsung menutup pintu. Semakin hari Belinda semakin tak nyaman. Ia harus menemani wanita tua itu ke toilet. Namun setiap peluit itu berbunyi, putrinya langsung rewel lagi. Belum lagi wanita tua itu sering mengompol dan buang air sembarangan. Bahkan tertawa melihat Belinda yang kewalahan. Lalu datanglah seorang pastor. Belinda lalu menceritakan semua kejadian yang janggal yang terjadi padanya, termasuk perubahan pada putrinya. Namun yang terjadi, pastor itu justru membela sang ibu mertua. Ia mengatakan bahwa wanita tua itu baik, bahkan sudah melunasi hipotek rumah mereka. Tak ada gunanya berbicara dengan pastor yang jelas memihak sang mertua. Tak lama kemudian, wanita tua itu kembali meniup peluit keras-keras hanya karena ingin pindah tempat duduk. Dengan terpaksa, Belinda pun mengangkatnya. Belinda baru saja melangkah satu langkah, peluit itu sudah ditiup lagi dengan alasan wanita ini minta air minum. Nenek itu hanya tersenyum menyebalkan. Belinda yang sangat kesal akhirnya menyiramkan air minum itu ke kepala wanita itu. Nenek itu lalu membuka mulut karena haus, tapi ia malah tersedak. Belinda hanya diam melihatnya dan kemudian wanita itu malah tertawa mengejeknya. Malam harinya Norman tiba-tiba marah dan menuduh Belinda menggigit putrinya. Tentu saja tidak, jawab Belinda. Norman langsung menuju ke kamar ibunya dan mengusir sang ibu. Sang ibu terdiam lalu bertanya apa alasannya. Norman terus menahan emosinya. "Selama ini ibu hanya pura-pura saja tak bisa berjalan dan ibu sudah melukai Laurie supaya aku bertengkar dengan Belinda." Sang ibu sebenarnya kecewa karena Norman lebih membela istrinya.
Aku dan Mending ayahmu sudah membesarkanmu dari kecil. Aku tidak mungkin menyakiti cucuku sendiri, ujar sang ibu. Dan itu makin membuat perasaan Norman tak enak. Namun saat tubuh Norman mendekat, tiba-tiba sang ibu meludahi wajahnya. Norman pun tersentak. Ini sudah melewati batas. Kini ia sadar selama ini dia sedang berhadapan dengan seseorang yang pandai memutarbalikkan keadaan. Dan kali ini Norman tidak boleh lagi lengah. Kemudian esok paginya semua pun berubah. Semuanya hening. Putri Belinda pun kembali normal. Belinda pun menuju ke kamar mertuanya. Sunyi, tak ada suara. Ternyata wanita tua itu sudah tak bernyawa. Dan sejak hari itu rumah pun kembali tenang. Sang mertua pun dikremasi, benda-benda aneh miliknya disingkirkan, dan waktu pun berlalu kini Belinda sudah hamil lagi. Hidupnya tampak bahagia bersama dengan Norman, namun ada satu rahasia besar yang tersimpan rapat. Ternyata Belinda lah yang mengakhiri semuanya pada malam hari itu, dan rahasia itulah yang menjaga kebahagiaan dirinya saat ini. Dan film pun selesai. Tinggalkan like dan komen kamu, gimana pendapat kamu kalau kamu yang punya mertua seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton.